Rohmat, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang sedang saya rasakan di kelas akhir-akhir ini, Pak. Oh, baik, Bu Ana. Silakan, silakan. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Pak Rohmat, akhir ini kan saya merasa bahwa anak-anak di kelas itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dan juga hanya 50% dari anak-anak itu yang mengerjakan tugas-tugas dari saya, Pak. Oh, gitu, Bu Ana. Nah, jadi menurut Bu Ana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, saya mengharapkan atas solusi dan permasalahan yang sedang saya alami saat ini, Pak, tentang antusiasme anak-anak di kelas yang saya ajar. Membutuhkan saran dari Pak Rohmat. Bagaimana? Oh, oke. Nah, menurut Bu Ana, apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya mencoba mengingat kembali ya, Pak, ya, hal yang menyebabkan anak-anak itu menjadi kurang antusias, itu yang pertama, sepertinya itu pembelajaran yang saya lakukan itu tidak apa ya Pak, tidak mencoba untuk melakukan anak. Jadi terkesan lebih monoton dan sedikit membosankan. Saya terlalu dominan dalam berbicara di kelas dan yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk berpendapat. Anak-anak untuk berbicara secara aktif di kelas pada saat proses pembelajaran, Pak. Oh, gitu, Bu. Dari permasalahannya ya. Nah, dari permasalahan itu, Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Pembelajaran yang tidak monoton dan asik menurut mereka. Wah, saya sependapat itu dengan Ibu, Bu. Kemarin saya juga melakukan kegiatan itu di kelas, ya, yang tidak mau senang sekali. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran dengan Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada anak-anak, Pak. Anak-anak itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian sesekali ada ice breaking supaya tidak terkesan monoton dan tegang sekali gitu dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali itu, Bu. Nah, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya, Bu, sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas seperti itu? Kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya, Pak. Dan banyak berisi hanya banyak pertanyaan saja. Tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam. Jadi hanya terfokus saja pada pertanyaan yang ada dalam buku. Oh, jadi permasalahannya sumber belajar ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Ana, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bapak. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Pak ya. Tidak hanya sumber belajar dari buku teks yang di perpustakaan saja, namun ada juga sumber belajar seperti dari video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti saat ini, Pak. Ada TikTok dan Reels di Instagram. Wah, betul sekali itu Bu Ana. Saya yakin sekali ketika Ibu bisa menggunakan berbagai media sumber belajar tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Nah, sekarang jadi rencana apa Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Oh Pembelajaran iya, yang ya. menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada anak-anak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak di kelas.
istilahnya saya itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak-anak itu tidak terkesan untuk dipaksa, eh, tapi mereka Oke. memang senang dalam mengerjakan tugasnya. Misalnya ya Pak ya ini, anak-anak bisa mengerjakan tugas dalam bentuk drama, lagu, Hmm. puisi, ataupun dalam bentuk laporan digital Pak. Oh ya, bagus sekali itu Bu. Apalagi tadi Bu Hana menyinggung pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin kan kita juga sudah belajar bersama ya Bu ya, untuk pembelajaran diferensiasi. Nyatanya murid-murid juga ada perubahan seperti itu. Bagus sekali rencana dari Bu Hana, mudah-mudahan berhasil Bu. Nah, terus komitmen Ibu terhadap rencana ini apa? Saya itu berkomitmen ya Pak ya ini untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga tuh anak-anak eh, dapat menjalankan merdeka belajar dengan seutuhnya. Dan saya akan membuat anak-anak itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Semua saya serahkan pilihan sumber belajar itu kepada anak-anak sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Wah, bagus sekali Bu rencana dari Bu Hana. Saya mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Rohmat atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak ya Pak ya. Amin. Amin, amin, Bu. Tetap semangat Bu Hana. Jangan kendor semangatnya. Semoga berhasil. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Hana.